Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera bagi kita semua, seluruh rakyat Indonesia. Dengan ini kita berjumpa lagi dengan channel Project Family. Di sini kita akan mengulas mengenai bagaimana cara perawatan Pureit Classic dan juga apa saja sih masalah yang sering kita jumpai pada unit Pureit Classic 23 liter atau 9 liter. Stay tune terus, jangan lupa subscribe, like, dan komennya di kolom di bawah ini bila mana ada yang ingin ditanyakan. Namun di sini kita hanya ingin menjelaskan sedikit. Kita membuat konten ini bukan berarti untuk menggurui atau menjustifikasi, namun lebih cenderung ke wadah sharing, karena banyak daripada pengguna Pureit Classic atau Mavela, RDRO, dan yang lain-lainnya itu agak bingung untuk handling dari alat tersebut. Nah, channel Project Family di sini kita mencoba untuk menyediakan fasilitas wadah untuk sharing. Untuk saat ini kita membahas mengenai bagaimana cara perawatan Pureit Classic 23 liter atau 9 liter, dan juga apa saja yang terjadi atas permasalahan unit tersebut. Namun jangan lupa tetap kita terapkan protokol kesehatan sesuai himbauan dari pemerintah dengan menerapkan 5M. Oke, langsung saja kita mulai. Gimana sih cara perawatan alat Pureit Classic ini supaya lebih awet? Karena keseringannya itu penyakitnya banyak yang bilang pecah di wadah bawah nih. Wadah bawah ini, ya. Wadah bawah ini. Jadi saya ulas sedikit. Banyak rekan-rekan kita menanyakan bagaimana sih cara perawatan pada bagian di wadah bawah yang terdapat pada Pureit Classic 23 liter atau 9 liter. Ya, yang ini. Sebenarnya kalau kita telaah, ini simple ya. Kita akan lihat contohnya. Kebetulan saya punya contoh. Ini dia sudah pernah terjadi keretakan dan berhubung sifatnya urgent pada saat itu, jadi cukup saya lem dengan menggunakan lem campur, ya, yang hitam putih atau istilahnya mereknya tuh lem Dexton kalau nggak salah. Nah, itu kita bersihkan permukaannya, terus kita campur aduk lemnya antara hitam dan putih itu dengan perbandingan 1:1, lalu kita oleskan di bagian yang retak dan diamkan kurang lebih paling cepat 5 jam atau 8 jam agar lebih maksimal, agar lebih rekat pada saat proses pengelemannya. Baru kita bisa gunakan alat ini kembali. Nah, untuk perawatannya seperti diketahui, pada wadah bawah ini hanya terdapat 3 kaki, 2 di depan dan 1 di belakang. Otomatis beban tumpuan yang paling terberat itu ada di belakang. Itulah makanya sering terjadi kebocoran di kaki belakang, ya, yang ini. Untuk perawatan, sebaiknya saran dari kami, mungkin ada masukan yang lain silahkan. Pada saat proses pengisian air ke alat ini, itu sebaiknya jangan terlalu full. Ini saya rangkai dulu, ya. Jangan terlalu full, ya. Nah, kita dapat mengacu
dan memperhatikan melalui jendela yang terdapat di tutup atas unit tersebut. Jendela ini sangat berfungsi untuk mengontrol debit air yang akan kita masukkan ke wadah paling atas. Wadah paling atas itu batasannya mana sih? Yaitu ini. Kalau diangkat seperti ini. Ini wadah paling atas. Ini adalah wadah tahapan pertama pada saat air kita masukkan ke dalam unit tersebut. Ya. Jadi acuannya di sini, kesimpulannya, kalau seandainya air yang ada di wadah transparan setelah melalui proses 4 tahap penyaringan itu sudah di kira-kira ya kurang lebih 4 jari dari bawah ke atas, susunannya seperti ini, 4 jari. Itu sebaiknya kalau seandainya kita melakukan pengisian untuk perawatan, jangan terlalu penuh di wadah atas. Maka dengan sendirinya apabila kita melakukan pengontrolan pada saat melakukan pengisian pada alat ini, maka itu akan terjadi dengan sendirinya pemeliharaan wadah bagian yang paling bawah ini, agar beban kaki belakang yang sering terjadi rusak itu ya paling tidak memperpanjang usianya lah. Karena tetap sifatnya, namanya dia bahan dari plastik, pasti ya lambat laun dia pasti akan ambles karena beban tumbuhannya kakinya hanya satu. Tapi paling tidak ya akan memperpanjang usianya dan tidak akan merepotkan kita. Di sini juga sebenarnya dari pabrikan itu menjual yang namanya tumpuan wadah bawahnya. Pada dasarnya apabila kita mengkaji mengenai wadah bawah ini, cara mensiasatinya, satu, bisa dengan membeli kaki wadah bawah ya yang dijual oleh pabrikan. Itu kisarannya harganya sekitar kurang lebih sekitar 90 atau 75 atau 100 ribuan, kurang lebih tergantung kebijakan toko yang menjual. Namun apabila sifatnya urgent, intinya sebenarnya seperti ini. Kalau kita mau mensiasati kaki wadah bawah ini kan dia terdapat hanya 3 kaki, dan kaki belakang ini 1, kaki depan bagian depan ini ada 2. Jadi otomatis di bagian kaki di depan ini akan lebih kuat tumpuannya kan untuk menahannya ya. Sedangkan penyakitnya itu ada di kaki belakang, seperti yang sudah kita lakukan pengeleman pada kaki belakang karena terjadi bocor. Pada intinya untuk mensiasati, kita bisa menggunakan beberapa alat yang mungkin sifatnya urgent ya, dalam arti karena kadang kalau kita tunggu order dia punya tumpuan wadah bawah yang dikeluarkan oleh pabrikan itu mungkin agak lama pengirimannya atau apa. Untuk mensiasatinya kita bisa intinya dengan mengganjal di permukaan wadah bawah ini, di dasarnya. Bisa menggunakan batu bata atau balok. Pada intinya supaya kaki ini tidak menyentuh langsung ke dasar lantai atau meja yang tempat unit ini berdiri. Ya, poinnya di situ. Intinya bagaimana caranya supaya kaki yang ada di wadah bawah ini tidak bertemu langsung dengan meja atau lantai tempat posisi unit ini berdiri. Maka dengan si kaki itu menggantung, otomatis akan lebih awet dan tahan lama dan tidak timbul kebocoran karena beban tumpuannya dia seimbang ya. Maka sebenarnya pabrikan itu mengeluarkan tumpuan wadah bawahnya dengan harga kisaran ya antara kurang lebih 70 sampai 100 ribu tergantung kebijakan dari pihak toko. Baik, terima kasih
telah menyaksikan video tutorial Project Family saat ini. Yang berikutnya jangan lupa ikuti terus video kami untuk membahas masalah kronologi kebocoran, karena masih ada banyak lagi yang akan kita ulas di video yang berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, serta komen. Bila ada input atau masukan yang kakak-kakak akan berikan kepada kami, monggo silahkan di komen aja ya, agar kita bisa dapat saling berbagi bagi sesama pengguna Pureit Classic 9 liter atau 23 liter itu sendiri. Terima kasih dari kami Project Family. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.